nomor 1 jawabannya bravo, Mister. Alasannya? Karena di situ simple past, Mister, ada sense. Jadi harusnya itu diganti jadi harvested. Simple past Dan mana? pasif, kalimat pasif. Oh, pasif ya. Oke, is harvested. Ya, betul ya. Iya. Bagus. Kemudian Rufina nomor 2. Nomor 2 yang B bukan sih? Yang B itu yang B ya? Jawabannya Ya. pasti B. Diganti dengan Become. Coba sih gimana? Diganti dengan tanpa S ya? Iya. Alasannya ini tensisnya apa? Enggak, kalau saya sih bentar. When it become simple bukan? Simple past bukan sih? Simple past. Berarti simple past harus diganti dengan becomes-nya itu jadi become. Became ya, verb 2. Gimana sih? Became. Became. Ya, pakai A. Ya. Oke, pakai A ya. Ya, betul tulisannya itu. Oke, yes. Next to, berarti nanti teman-teman kalau ada kata kerja, ya. Jadi perhatikan, kalau ada kata kerja di garis bawahi, maka lihat subjeknya, itu salah satunya yang pertama. Tapi ini tidak berhenti sampai situ. Kalau hanya dilihat subjeknya saja, berarti sudah benar, kan? Nah, tapi kita lihat juga bahwa ada penanda tahun berupa preposisi ini dan tahun yang menandakan dia simple past. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu nanti yang akan kita masukkan. Makanya mengerjakan soal TOEFL ini ilmunya harus komprehensif, ya, untuk memasukkan semua unsur pembentuk kata kerja yang nantinya akan kita analisa di dalam soal TOEFL. Next, nomor 3, Pak Yusuf. Alfa. Oke, jawab diganti dengan was, kan pakai was. Was began. Ya. Sebentar. Began itu butuh objek atau tidak? Ini sebentar. Ini aktif atau pasif? Kalau tambah was berarti pasif. Aktif atau pasif? Udah dimulai dengan began tuh intransitif ya, Sir? Ya, began itu intransitif ya. Berarti tidak began jadinya verb 2. Nah, began ya kan? Ya. Cukup began saja ya. Nah, jadi kalau kan tidak semua kata kerja aktif itu butuh preposisi, butuh objek, ya kan? Nah, kalau kata kerja aktifnya itu tidak butuh objek, dalam hal ini dia intransitif, maka tidak perlu. Intransitif itu tidak ada pasifnya, ya. Saya ulangi, kata kerja intransitif tidak bisa dipasifkan. Karena memang karena secara secara sejarahnya dia tidak mempunyai objek. Ya. Nah, kita untuk membuat kalimat aktif ke pasif ya pasti membutuhkan objek, gitu ya. Misalnya subjek verb objek, maka yang menjadi ketika dipasifkan maka objek ini yang harus menjadi di sini kan subjek. Nah, kalau dia intransitif maka dia tidak bisa dipasifkan karena tidak ada objek yang akan menjadi subjeknya di sini. Oke. Begitu ya, Pak Yusuf ya. Oke. Next ke nomor 4. Nomor 4. Ya, Sir. Di situ tensisnya simple past bukan Sir karena ada in gitu tahun keterangan tahunnya. Sama ini karena ada habis jawabnya B bukan Sir. Diganti dengan tulisannya recipe. Dia soalnya ada objek. Bukan was received ya? Apa? Enggak. Ini pakai was ya? Enggak. Kan ini pas
aktif, kalimat aktif bukan subjek. Oke, mantap. Ya, sudah paham berarti ya. Oke, itu. Belum tahu kalau yang lain. Belum tahu kalau Next. tentu Nomor bisa. 5. Sekarang Bu Nisa lagi. Nomor 5 jawabannya alfa. Diganti dengan Was Carter. was charged. Pakai was, alasannya? Karena di sini pasif ada banyak. Kemudian di sini simple past, Mister. Nah, oke, mantap ya. Jadi pertimbangan simple past-nya karena ada tahun, ya, dan juga karena pasif dilihat dari dia setelah preposisi, ya. Setelahnya ada Iya. preposisi. Gitu. Kenapa? Karena charter itu kalau dia aktif dia membutuhkan objek, ya. Gitu. Sehingga karena kalau ini present perfect ini kan tensesnya present perfect ya. Nah, ingat kalau present perfect dia harus menggunakan preposisi apa? Present perfect itu menggunakan preposisi apa? Kalau present perfect itu Menggunakan have. since, ya. Oh ya, since. Since. Jadi sejak, misalnya sejak 2005 I have bla 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 verb 3. Nah, gitu ya. Jadi nanti, nah ini saya bocorkan ya. Jadi soal terbanyak yang soal tenses terbanyak yang paling sering diujikan itu adalah dua tenses, yaitu simple past dengan present perfect. Ya. Jadi dua tenses ini yang paling sering masuk di soal-soal TOEFL, di mana dia menjebak kita dengan penggunaan kata kerja dan preposisinya. Nah, jadi nanti mereka itu simple past dengan present perfect, dua itu yang akan digarisbawahi. Kalau bukan kata kerjanya digarisbawahi, preposisinya yang digarisbawahi. Ya. Nah, dan dia muncul biasanya di soal 36 sampai 40. Dan nanti teman-teman kalau misalnya 36 sampai 40, silakan naikkan antenanya yang berkaitan dengan dua tenses ini, ya. Nah, nanti kita lihatlah kalau misalnya kita udah beres semua materi, kita baru fokus menyelesaikan soal secara komprehensif. Next to numero 6. Bu Vina lagi. Nomor 6. Nomor 6 di sini sebenarnya dia kalau saya jawabannya C. C ya, jawabannya yang C. Ya. Maksudnya diganti dengan Can be bukan, can be. karena Dia bentuknya dia jadi pasif. pasif. Oke, betul ya. Can be transferred. Oke, lanjut. Nomor 7. Silakan Pak Yusuf lagi. Alpha sih. Alasannya? Harusnya to-nya dihilangkan karena kan belum ada verb. Ya, bagus. Nah, di sini coba kita perhatikan kalau modal itu ya must. Must itu masuk dalam kategori modal. Modal itu apa lagi? Misalnya must, will, short. nah, dan seterusnya. Nah, kalau modal itu harus bertemu dengan verb 1. Jadi nggak boleh ada to bertemu verb, ya. Nah, ini sering juga masuk nih. Kalau misalnya kita ketemu to bertemu verb, wah itu yang salah. Ya. Nah, jadi kenapa di sana disalahkan meskipun ada constantly di sini? Nah, jadi kemarin kita sudah belajar kan bahwa adverb itu, ya, adverb itu posisinya bisa di mana aja. Nah, dia salah satunya bisa berada di antara modal ini, must, modalnya dengan kata kerja utamanya. Ya. Jadi constantly hanya sebagai jebakan aja. Nah, kalau teman-teman sudah belajar ilmu frase kemarin bahwa adverb itu bisa menerangkan kata kerja, maka ini kita abaikan. Ya. Jadi memang constant itu bisa ada di antara modalnya dengan verb aslinya.
Oke, lanjut. Nomor 8. Apa lagi? D. Yes. D bukan ya, Sir? Harusnya? Can hold atau can be hold? S-nya dihilangin, S-nya dihilangkan atau Nah, apa yang membuat pertimbangan apa yang membuat kita memilih aktif atau pasif? preposisi, ada preposisi atau enggaknya ya nggak sih? Yang setelahnya Aktif atau pasif? ini aktif Aktif kan? Nah, Iya. pakai atau tidak? apa? Pakai be, can be held atau Bentar. Kalau di penggunaan di itu untuk semuanya atau enggak ya, Sir? Kalau modal itu kurang, masih kalau belum be, paham. Oh, B itu pasif berarti enggak. kan? Nah, kalau be pasif berarti menjadi be plus verb 3 ya. Can be Berarti held. can be held. Oh, Baik. kalau itu pasif ya. Can be held, oh ya. Berarti can hold. Oke ya. Ya, lanjut lagi. Nomor 9. Bu Nisa lagi. Nomor 9 delta, Mister. Yang Maksudnya? tadi dijelaskan sama Mister. Karena di situ ada modal, ada mas. Jadi tidak boleh ketemu to, dia harus ketemu sama verb 1. Wih, keren. Must be artificial. Ingat, adverb itu bisa ya, bisa berada di antara mereka. Gitu. Jadi nanti wow, keren banget. Nomor 10, Bu Vina. Nomor 10 A. Harusnya? Can be. Yes, oke, mantap. That's great.